warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Penguji Uji Kinerja PPG bagi guru tertentu tahun 2025. Perkenalkan, saya Ida Nur Fasida, guru mata pelajaran ilmu pengetahuan alam di Madrasah Sanawiyah Al-Huda Al-Ulia, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenang tahun 2025. Sekolah Pasca Sarjana Pendidikan Profesi Guru di LPTK Universitas Negeri Malang dengan nomor induk mahasiswa 243129915459. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di Madrasah Sanawiyah Al-Huda Al-Ulia. Berikut video praktek pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai.
Apa toh itu perubahan fisika? Apa itu perubahan kimia? Nanti akan kita pelajari pada pertemuan kali ini ya, biar kalian bisa membedakan, oh ini termasuk ke dalam perubahan fisika, oh ini termasuk ke dalam perubahan kimia. Kok bisa ya terjadi perubahan kimia itu karena apa ya? Kita akan pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, Bunda minta salah satu siswa maju ke depan. Mas Putra, silakan maju dulu ke depan sini. Bunda punya 2 kertas ya. Ada juga korek api dan lilin ya. Bunda minta Mas Putra menyobek kertas ini. Nah, kertas ini berubah bentuk atau komposisinya juga berubah? Hanya berubah bentuknya saja. Silakan Mas Putra duduk ya. Kertas ini berubah bentuk ketika disobek ya. Terus salah satu Mas Dale, maju ke depan. Mas Gale, Bunda minta nih coba dibakar kertasnya. Kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, silakan duduk dulu ya. 2 perbedaan antara sama-sama kertas, yang satu disobek, yang satu dibakar. Apakah kertas ini menghasilkan zat baru? Apakah kertas yang dibakar itu menghasilkan zat baru? Berupa abu. Nah, nanti kita pelajari lebih lanjut. Ini termasuk ke dalam perubahan fisika atau kimia ya, kertas yang disobek. Untuk kertas yang dibakar itu termasuk ke dalam perubahan fisika atau kimia. Kita pelajari lebih lanjut ya. Coba ini perhatikan, ada video, sebuah video ya. Perhatikan. Adik semua, kali ini kita akan lihat video mengenai contoh-contoh dari perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian amati apa yang terjadi pada tayangan ini. Ini adalah ladang yang sengaja dibakar agar dapat diganti dengan tumbuhan lain. Kemudian, perhatikan pisang yang bertusuk ini. Apakah terjadi perubahan? Perhatikan
Diminta kalian mengajukan sebuah pertanyaan apapun yang ada di pikiran kalian ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, Mas Baim. Apa saja tanda terjadinya perubahan fisika dan kimia? Oh iya, bagus sekali. Pertanyaannya apa saja tanda-tanda terjadinya perubahan fisika dan kimia? Berarti ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya apa saja sih perubahan fisika dan kimia itu ya? Terus ada lagi kita tampung dulu ya. Nah, ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, adakah yang mau bertanya lagi? Ya, Mas Yaki. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Bisakah perubahan kimia dapat kembali ke bentuk semula? Ya. Perubahan kimia apakah dapat kembali ke bentuk semula? Nah, dua pertanyaan ini bagus sekali ya. Tanda-tanda perubahan fisika dan kimia itu apa saja untuk pertanyaan yang pertama? Untuk pertanyaan yang kedua, perubahan kimia apakah bisa kembali ke bentuk semula? Nah, mari kita bahas. Nah, di sini Wida tampilkan tabel perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika sendiri perubahan yang tidak menghasilkan zat baru ya. Contohnya tadi yang sudah didemonstrasikan oleh Mas Putra ya. Mas Putra itu tadi menyobek ke kertas. Dia menyobek kertas. Apakah kertas itu menghasilkan zat baru? Tidak. Ya. Kertas disobek hanya berubah bentuk. Nah, untuk ciri yang kedua perubahan fisika itu mengubah tampilan fisiknya saja tanpa perubahan komposisi kimia zat tersebut ya. Fisiknya itu berupa apa yang berubah? Ada perubahan warna, ada perubahan bentuk, ada juga perubahan ukuran. Benar, tadi kertas yang disobek hanya berubah bentuknya saja. Terus ciri yang ketiga untuk perubahan fisika dapat kembali ke bentuk semula. Kertas yang disobek tadi bisa kembali ke bentuk semula? Bisa dengan cara apa? Dilem, ya kan? Ya. Terus untuk yang perubahan kimia, ciri yang pertama itu perubahan yang menghasilkan zat baru ya, dengan sifat kimia yang berbeda dari zat aslinya. Contohnya tadi sudah didemonstrasikan oleh Mas Yaki ya. Mas Yaki tadi mendemonstrasikan ada kertas yang dibakar. Kertas yang dibakar tadi ternyata kertas setelah mengalami pembakaran menimbulkan munculnya Abu. Untuk komposisinya zat kimia abu dengan
menimbulkan Enggak. endapan, ya. Terus tidak dapat kembali ke bentuk semula. Apakah abu bisa kembali jadi kertas? Enggak. Tidak, ya, tidak akan kembali ke bentuk semula. Nah, contohnya ini, contoh perubahan fisika. Es yang mencair menjadi air, ya. Memotong kertas, terus melarutkan garam di dalam air. Terus kalau contoh dari perubahan kimia itu ada pembakaran kayu. Kenapa kok kayu dibakar itu masuk perubahan kimia? Karena menghasilkan zat baru, besi yang berkarat. Memasak nasi juga sama, ya. Masuk ke dalam perubahan kimia. Karena nasi yang sudah dimasak itu kan komposisi awalnya beras. Beras setelah dikasih air mengalami proses pendidih itu sifat kimianya akan berubah, ya. Nah, di sini selanjutnya Wida akan membagikan LKPD, ya. LKPD kepada masing-masing kelompok. Silakan. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, di situ silakan dibaca perintahnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dijelaskan kelompok 1 hasil dari diskusinya. Mana saja yang termasuk pelajaran fisika? Ada memotong, wortel, es mencair, es krim mencair, kertas yang dikemas, untuk pembuatan kimianya, yogurt, fotosintesis, besi berkala, apel busuk, kayu yang dibakar, pencernaan, air mendidih, pembuatan soda, pengharum ruangan, TP, dan makanan basi ini. Pertanyaannya silakan disampaikan. Ada pertanyaan disampaikan hasil diskusinya. Baca terus dijawab pertanyaan tersebut. Menurutmu apa pentingnya kita mempelajari perbedaan pembuatan perubahan fisika dan perubahan dunia untuk memahami sifat dan perilaku materi yang sebenarnya memungkinkan kita untuk perubahan yang dapat kembali fisika dan perubahan yang menghasilkan zat baru kimia sehingga kita dapat memanfaatkan perubahan tersebut secara optimal dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari dalam kemajuan teknologi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Ya. Di siang hari yang terik ini membuat es jeruk untuk menghilangkan rasa haus. Ia memasukkan 2 bunga es batu ke dalam gelasnya, kemudian meletakkan gelas tersebut di atas meja. Beberapa saat kemudian es batu yang dimasukkan tersebut menghilang. Menurutmu apa yang terjadi pada es batu tersebut? Jelaskan. Ya, jelaskan. Perubahan sudut zat dari padat menjadi jauh yang terjadi ketika es menyerap energi panas dari lingkungannya, menyebabkan molekul es bergetar lebih kuat, ikatan antar molekul melemah hingga akhirnya terlepas dan dapat bergerak bebas sebagai cairan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut kelompok 3, langsung dibaca Pakaian yang berdefinisi lama-kelamaan akan juga warna dan berkarat. Perubahan apakah yang terjadi pada sel tersebut bagaimana cara yang bisa melakukan agar berdefinisi tidak berkarat. Berdefinisi yang berkarat termasuk perubahan kimia. Cara yang bisa dilakukan agar berdefinisi tidak berkarat yaitu memberikan lapisan pelindung seperti cat anti karat atau lapis logam seperti zinc, mengontrol lingkungan agar tetap kering dan tidak longgar, menyimpan bersih di tempat yang tepat, serta melapisi permukaan bersih dengan pelumas atau oli. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, semua kelompok sudah maju.
Doa